Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Rendra Setiawan. Kali ini saya akan membahas apa sih oscillator itu. Yuk langsung kita ke pembahasannya. Oscillator atau Open System Internet Connection adalah model komunikasi jaringan komputer yang dibuat oleh ISO pada tahun 1984. ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization, berdiri sejak 1947 di Jenewa, Swiss, dan sekarang punya lebih dari 160 negara anggota. ISO merupakan pembuat aturan global biar teknologi dan produk dari negara manapun bisa saling cocok dan digunakan bersama. Misalnya, kalau kamu beli baut di Jerman, terus sumbernya dari Jepang, dan kunci pasnya dari Indonesia, semua tetap bisa cocok, itu berkat standar ISO. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi masing-masing dari oscillator. Yang pertama, ada physical layer. Physical layer merupakan fondasi dari semua komunikasi jaringan. Tugasnya mengurus hal paling dasar seperti kabel, sinyal listrik, gelombang radio, frekuensi cahaya, dan semua yang membuat data bisa benar-benar jalan secara fisik. Misalnya, kabel LAN, fiber optik, bahkan sinyal WiFi, itu semua kerjaan physical layer. Kalau diperhatikan, ini jalannya data. Tanpa jalan, ya data nggak bakal bisa lewat. Yang kedua, ada data link layer. Data link layer bekerja di atas jalur fisik tadi. Dia yang memastikan data berjalan rapi, terbungkus dalam frame, dan juga mengecek kalau ada error atau kesalahan. Bayangin saja seperti satpam di gerbang komplek. Tiap ada seseorang yang masuk akan dicek dulu, dan jika ada kesalahan atau sesuatu yang mencurigakan akan ditolak. Sama halnya dengan data link layer. Paket data yang datang akan dicek terlebih dahulu. Lalu jika ada yang salah akan langsung ditolak atau diperbaiki. Yang selanjutnya adalah network layer. Kalau di data link mengurus di satu jaringan lokal, network layer tugasnya lebih jauh. Anterin data ke alamat tujuan. Di sini IP address bekerja, karena setiap perangkat di jaringan harus punya alamat unik, sama seperti rumah kita yang mempunyai alamat jalan. Kalau nggak ada IP address, data bakal bingung mau dikirim kemana. Layar ini kayak kurir JNE atau Gojek yang memilih rute terbaik supaya paket cepat sampai ke tujuan yang tepat. Kemudian ada transport layer. Di transport layer memastikan data sampai dengan utuh, berurutan, dan aman. Kalau ada paket yang hilang di jalan, layer ini bakal meminta dikirim ulang. Contohnya protokol TCP yang bikin browsing dan chattingan lancar. Bisa dibilang transport layer itu kayak operator call center yang mencatat semua data dan memastikan pelanggan menerimanya dengan lengkap. Yang selanjutnya adalah session layer. Session layer tugasnya mengatur sesi komunikasi. Dia yang menentuin kapan obrolan dimulai, kapan berhenti, dan menjaga supaya komunikasi tetap sinkron. Bayangin kayak moderator rapat yang ngatur gimana bicara biar nggak tabrakan. Kemudian yang selanjutnya adalah presentation layer. Presentation layer mengubah data mentah menjadi format yang bisa dipahami aplikasi. Misalnya, file gambar, musik, atau teks transkripsi. Jadi, kalau data masuk berupa angka-angka aneh, layer ini yang bikin tampil jadi foto atau musik kesukaanmu. Dan yang terakhir adalah application layer. Application layer adalah lapisan teratas yang paling dekat dengan pengguna. Semua aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti WhatsApp, browser, email itu bekerja melewati application layer. Jadi, kalau kamu ingin mengirim chat, streaming, atau browsing, sebenarnya kamu lagi berinteraksi dengan application layer. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya data berjalan lewat oscillator dari pengirim sampai penerima. Yang pertama, kalau dari pengirim, proses dimulai dari application layer. Misalnya, kita ngetik pesan di WhatsApp. Pesan itu lalu turun ke lapisan-lapisan berikutnya, yaitu presentation layer.
session layer, transport layer, network layer, data link, sampai ke physical layer. Setelah sampai di physical layer, data berubah menjadi sinyal listrik atau gelombang radio dan dikirim melalui physical link, misalnya kabel LAN atau WiFi. Nah, ketika data sudah sampai ke penerima, prosesnya akan berkebalikan dari pengirim, yang akan dimulai dari physical layer. Sinyal tadi naik satu persatu ke data link, network, transport, presentation, hingga akhirnya muncul di application layer sebagai pesan yang bisa dibaca. Yang terakhir, kita akan bahas apa sih gunanya OSI layer. Kenapa kita harus dapat belajar 7 lapisan tadi? Ternyata OSI layer punya peran penting banget di dunia teknologi dan komunikasi kita sehari-hari. Misalnya yang pertama, OSI layer jadi standar internasional. Artinya, semua perangkat dari merek atau negara berbeda bisa saling terhubung. Bayangin kalau nggak ada standar, HP dari satu negara mungkin nggak bisa kekirim ke HP negara lain. Untungnya, OSI layer bikin semuanya seragam. Kemudian kegunaan yang kedua adalah OSI layer memudahkan troubleshooting. Kalau ada masalah di jaringan, teknisi bisa cek layer mana yang error. Misalnya kalau kabel putus, ya maksudnya di physical layer. Kalau data nyasar, biasanya di network layer. Dengan OSI, error jadi lebih gampang dilacak. Yang ketiga, OSI layer sangat berguna untuk pembelajaran. Tanpa OSI, kita bakal bingung menjelaskan gimana data bisa dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain. Dengan OSI, semua proses bisa dijelaskan step by step, jadi lebih mudah dipahami. Yang keempat, OSI layer adalah dasar dari banyak protokol modern, seperti TCP/IP yang dipakai Android saat ini. Meskipun dalam praktik sehari-hari kita lebih sering dengar TCP atau IP, konsep OSI tetap jadi landasan penting dalam dunia komputer. Baiklah, setelah semua pembelajaran tadi, kita sekarang tahu OSI layer bukan cuma teori di buku, tapi fondasi penting komunikasi digital. Mulai dari kabel dan sinyal di physical layer, sampai aplikasi sehari-hari di application layer. Semuanya bekerja sama supaya pesan, video, atau file yang kita kirim bisa sampai dengan lancar. Sekian pembahasan OSI layer kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ren Restiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.